Kembalinya Sang Dewa Perang. Bab 11. Tuan, hari ini tuan muda dari keluarga Orton sedang melangsungkan pernikahannya. Resepsi pernikahannya diselenggarakan di aula lantai 2, makanya di luar ribut. Manajer itu segera menjelaskan situasi kepada Kevin. Saat mendengarnya, Kevin kemudian mengangguk. Dia juga seorang pebisnis yang bergerak dalam bidang usaha perhotelan. Keributan yang terjadi karena ada resepsi pernikahan memang suatu hal yang tidak bisa dikontrol. Tuan Kevin, kalau begitu, aku pamit. Nathan kemudian berjalan keluar dari dalam kamar. Dan saat Nathan baru turun ke lantai bawah, dia kembali bertemu dengan Randy yang sedang menggendong pengantinnya, Shirley, memasuki hotel. Saat melihat Nathan, Randy tercengang sesaat lalu mencibir. Nathan, tidak disangka, kamu benar-benar datang untuk menghadiri pernikahan kami. Hebat. Nathan tidak bersuara dan Ganga melirik dingin ke arah Randy, dan sama sekali tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan hendak pergi. Tunggu dulu, kenapa terburu-buru? Jangan pergi begitu saja, dong. Randy segera menghalangi jalan Nathan, dan berkata dengan penuh penghinaan. Cepat lihat mantan pacarmu, bukankah sekarang dia sangat cantik? Apakah kamu tidak punya hal-hal yang ingin disampaikan kepadanya? Randy sengaja memancing emosi Nathan. Sayang, jangan pedulikan dia, waktunya sudah hampir tiba. Shirley yang ada di pelukan Randy sama sekali tidak melihat Nathan, dan berkata manja pada Randy. Benar, jangan pedulikan sampah ini, jangan sampai terlambat, ayo kalian masuk dulu ke aula, aku akan mengusir sampah ini. Catherine mendesak Randy lalu menatap ke arah Nathan dan berkata, bocah ini, apalagi maumu? Beraninya datang ke acara pernikahan putriku, dirimu yang merupakan napi ini mana mungkin putriku mau denganmu? Apa kamu tidak punya cermin untuk melihat dirimu? Cepat enyah dari hadapanku, jangan membuat masalah di sini. Suatu hari nanti kalian semua pasti akan berlutut memohon di hadapanku. Nathan menahan api kemarahannya, dan mendorong Catherine yang menghalangi jalan keluarnya. Tahan dia. Randy mengernyitkan keningnya. Hari ini kamu harus menghadiri pernikahanku, kamu tidak akan bisa pergi. Aku ingin melihat ekspresi wajahmu saat menyaksikan mantan pacarmu ini menikah denganku. Mendengar perintah Randy, Camille dan bawahannya langsung menghalangi Nathan. Mereka sudah pernah dipukuli saat berada di rumah Nathan, dan mereka masih kesal soal itu. Sekarang mereka ingin membalas dendam pada Nathan. Melihat Camille dan bawahannya menghalangi jalannya dengan wajah sangar, Nathan berbalik menatap Randy. Kamu yakin ingin aku menghadiri pernikahanmu? Benar, aku ingin kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri, dan aku ingin kamu mengetahui satu hal dengan jelas, kamu sama sekali bukan lawanku, dan kamu tidak pantas. Randy berkata dengan sinis. Baik, kalau aku menghadiri pernikahanmu, maka pernikahanmu itu tidak akan terjadi. Selesai berkata, Nathan langsung berjalan menuju aula di lantai 2. Hahaha, menakutkan. Aku ingin tahu, bagaimana caramu menggagalkan pernikahanku? Randy tertawa keras, dia sama sekali tidak termakan ancaman Nathan, namun untuk menjaga agar Nathan tidak membuat keributan dan merusak kebahagiaan orang-orang, Randy berpesan kepada Camille. Camille, bawa beberapa orang lagi, dan perhatikan bajingan itu, kalau dia berani membuat masalah, langsung hajar dia. Tuan Randy, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Camille mengangguk, tatapan matanya bersinar, dia sedang memikirkan cara untuk membalas dendam kepada Nathan. Di dalam aula, Nathan mencari meja yang ada di sudut dan duduk. Orang-orang yang menghadiri pernikahan tuan muda keluarga Orton adalah orang-orang terkemuka, yang berkuasa dan dihormati di kota Norton Vale. Orang biasa seperti Nathan bahkan tidak pantas untuk menghadirinya. Karena itu, kemunculan Nathan membuat para tamu menatapnya dengan aneh. Di aula pernikahan semewah ini, tiba-tiba muncul seorang pemuda biasa, yang tampak tidak pantas berada di sini. Tapi tidak lama kemudian, status Nathan langsung diketahui oleh para tamu, dan yang menatapnya menjadi lebih banyak lagi. Ada yang menatapnya dengan sarkas, dan ada yang menatapnya dengan iba. Hanya saja, Nathan tidak memperdulikan tatapan-tatapan itu. Dia duduk sendirian di meja sudut dan memakan makanan yang ada atas di meja. Wajahnya terlihat datar. Camille membawa serta belasan orang dan berdiri di belakang Nathan sambil memperhatikannya. Kalau Nathan berani membuat onar maka mereka pun tidak akan segan-segan. Hei, bukankah kamu? Nathan? Sebuah suara sarkastik terdengar. Bab 12. Wah, kembali terdengar seruan sosok pria di belakang wanita itu.
Nathan yang mendengar itu menatapnya dengan tatapan jijik. Wanita itu adalah Cindy, yang merupakan teman sekolah SMA Nathan, bahkan wanita itu pernah menyukai Nathan. Saat itu ayah Nathan memiliki pekerjaan yang luar biasa sukses dan termasuk keluarga kaya raya. Karena itu, banyak wanita yang menyukai Nathan. Hanya saja, Nathan tidak menyukai Cindy. Dia merasa dari segi manapun, baik secara kepribadian maupun penampilan, Shirley jauh lebih baik daripada wanita sombong dan kasar seperti Cindy. Sehingga Nathan lebih memilih Shirley pada saat itu. Tapi saat ini setelah dia merasakannya, kedua wanita itu sama saja. Nathan benar-benar buta. Tatapan macam apa itu? Tenang sedikit, dong, seru sosok pria itu dengan senyuman. Saat SMA dulu, kamu terlihat sangat hebat, bahkan menjabat sebagai ketum OSIS. Kalau kepala sekolah dan para guru sampai tahu kalau murid berprestasi sepertimu malah menjadi narapidana setelah lulus, kamu pikir apa yang akan mereka pikirkan? Timpalnya meremehkan. Fadlan Afuza, dia adalah sahabat baiknya Nathan saat masih sekolah, tapi Fadlan diam-diam menaruh hati pada Shirley, dan pada saat melihat Nathan berpacaran dengan Shirley, dia membenci Nathan. Dia bahkan berusaha keras untuk menghancurkan hubungan Nathan dan Shirley, hanya saja tidak ada satupun yang berhasil. Dan, persahabatan antara dirinya dan Nathan juga langsung berakhir. Mereka tidak pernah saling menghubungi lagi setelah lulus. Saat ini Cindy dan Fadlan muncul bersamaan pasti diundang oleh Shirley. Kalau tidak mereka sama sekali tidak pantas untuk UK menghadiri pernikahan ini. Nathan melirik sekilas ke arah mereka berdua lalu kembali menundukkan kepalanya, dan menyeruput minuman yang ada di atas meja. Dia malas berurusan dengan kedua orang ini. Melihat Nathan yang menundukkan kepalanya membuat Cindy dan Fadlan semakin puas. Mereka merasa Nathan takut pada mereka. Nathan, bagaimana rasanya di penjara? Apakah nikmat? Fadlan berkata dengan senyuman menghina. Oh ya, apakah kamu butuh pekerjaan? Aku punya satu pekerjaan kosong di perusahaan, jadi OB, ya? Dia merasa sangat bahagia bisa menginjak-injak Nathan seperti ini. Saat bersekolah, kalau bukan karena ayah Nathan memiliki pekerjaan yang, Fadlan tidak mungkin kalah dibandingkan dengan Nathan. Fadlan, jangan berbicara sembarangan, ketum OSIS kita ini, yang begitu hebat masa menjadi tukang bersih-bersih, harusnya kamu carikan pekerjaan yang lebih baik, seru Cindy menatap Fadlan seraya tertawa. Seperti pemulung? Hahaha Fadlan dan Cindy tertawa sambil menghina Nathan, bahkan Kamil dan bawahannya yang menonton pun ikut tertawa. Seketika, Nathan mengangkat kepalanya dan berkata, "Enyahlah kalau kalian berdua tidak ingin mati." Nathan berkata dengan acuh tak acuh, suaranya terdengar sangat dingin dan datar. Mendengar perkataan itu, seluruh tubuh Cindy dan Fadlan langsung bergidik. Terutama Cindy, dia tertunduk tidak berani menatap Nathan sedikit pun. Awalnya dia sudah menyiapkan kalimat penghinaan selanjutnya, tapi seketika perkataan itu tidak bisa keluar dari mulutnya. Setelah sesaat, Fadlan yang merasa terhina langsung berteriak pada Nathan. "Brengsek! Napi sepertimu mau berlagak sok hebat?" Seru pria itu mengepalkan tangannya. "Kekasihmu saja memilih menikah dengan orang lain, kamu bahkan tidak berani melakukan apapun, sekarang malah mencoba berlagak ingin membunuh kami?" "Benar, karena tahu kalau keluarga Orton memiliki kekuasaan kamu tidak berani mengganggu mereka dan melampiaskannya kepada kami. Hah? Kami juga bukan orang yang bisa diganggu begitu saja." Cindy juga tersadar dan menunjuk Nathan sambil memakinya. "Kalian." Nathan mengangkat kepalanya menatap kedua orang itu dengan dingin, kilatan berbahaya terpancar dari kedua netra hitam miliknya. "Jangan membuatku mengulanginya." Setelah berkata, Nathan kembali menundukkan kepalanya lagi. "Bajingan! Apa maksudmu?" Fadlan memakinya dan menarik kerah baju Nathan dan membuatnya terangkat. Mereka melawan Nathan seperti ini tujuannya untuk membuat kesan baik pada Randy. Kalau mereka berhasil mendekati Randy maka pekerjaan mereka akan berjalan lancar. Fadlan mengangkat Nathan dengan sebelah tangan, dan saat tangan satunya terangkat, tiba-tiba pukulan Nathan sudah melayang ke arahnya. Buk! Terdengar sebuah pukulan yang cukup keras dan mengagetkan seisi ruangan. Fadlan terhempas dan mendarat di sebuah meja. Brak! Meja itu hancur berkeping-keping. Begitu juga peralatan makan yang ada di atas meja itu. Arg! Para tamu terkejut mendengar itu, mereka memalingkan pandangan ke arah suara. Sedangkan Randy dan Shirley yang ada di atas panggung pernikahan mereka tidak mendapatkan perhatian sedikitpun. Bahkan Randy dan Shirley pun tanpa sadar melihat ke arah sumber suara. Bajingan! Apa kamu cari mati? Hah?
Kamil yang melihat Nathan membuat keributan langsung bersemangat dan berteriak. "Tangkap! Habisi bocah itu!" Kamil sekarang bisa membalaskan dendam pribadinya dengan bantuan orang-orang. Dia tahu kalau Nathan punya kemampuan bela diri yang hebat. Jadi dia tidak mau turun tangan sendiri, dan menyuruh belasan bawahannya untuk melawan Nathan. "Bocah, berani sekali kamu membuat onar di resepsi pernikahan tuan muda?" "Benar. Jangan salahkan kami karena ulahmu sendiri." Belasan bawahan ini membawa tongkat di tangan mereka, dan menyerbu ke arah Nathan. Para tamu yang melihat kejadian ini semuanya menggelengkan kepala. Mereka yakin kalau Nathan pasti akan dihabisi. "Benar begitu. Habisi dia." Fadlan yang terpental beberapa meter itu bangkit berdiri dan berteriak. "Siapapun yang mampu memberikan pukulan keras, aku akan memberi 5 juta. 5 juta? Hah?" Mendengar itu, para pengawal Kamil segera menerjang ke arah Nathan. Namun, kalau pandangan mereka bertabrakan dengan tatapan dingin pria itu, langkah mereka tertahan. "Kenapa kalian berhenti?" teriak Kamil dengan kesal. "Aku juga akan memberi bonus kepada kalian." Mendengar tambahan bonus itu, beberapa pengawal langsung melesat tanpa pikir panjang. "Buk! Ah! Brak!" Suara pukulan yang memilukan terdengar, diikuti dengan dentuman mengerikan tubuh yang menabrak lantai. Semua orang langsung tercengang dengan pemandangan yang dipampangkan di depan mata. Apa yang terjadi?" Seruan para tamu bergema melihat kejadian itu. Mereka terkejut saat melihat beberapa pengawal Kamil yang tiba-tiba terhempas beberapa meter. Kenapa pengawal itu tiba-tiba terjatuh? Apa yang dilakukan bocah itu? Sekujur tubuh Kamil tiba-tiba bergetar. "Tidak mungkin. Aku tidak bisa melihat bocah itu bergerak sama sekali." Meskipun melihat 4 pengawalnya tiba-tiba terpental beberapa meter dengan kuat, Kamil tetap bersikeras. "Serang! Serang bersamaan!" Sekitar 10 pengawal lainnya membeku, mereka merasakan aura membunuh yang menguar dengan kuat dari tubuh Nathan. Melihat tatapan mata Nathan yang dingin, tubuh mereka seakan-akan mati rasa. "Apa yang kalian lakukan? Cepat!" seru Kamil. "Buk! Brak! Buk!" Melihat adegan di depan matanya, seluruh tubuh Kamil bergetar. Kenapa? Kenapa mereka jatuh begitu saja?" serunya dengan wajah memucat. Para pengawal itu terhempas beberapa meter dan terkulai dengan lemas di atas lantai. Kamil mengangkat pandangannya, lalu netranya pun bertemu dengan netra hitam milik Nathan. Sebuah kilatan berbahaya terpancar dari sana dan membuat tubuh Kamil bergetar hebat. Apa yang sebenarnya terjadi? Bab 13. Kamil yang melihat bawahannya tersungkur di lantai tiba-tiba diselimuti rasa dingin. Di sisi panggung, seorang pria parubaya berpakaian rapi mengerutkan keningnya saat melihat kejadian itu. Zane Orton, kepala keluarga Orton. Zane menyaksikan seluruh kejadian saat Nathan menghabisi sekelompok bawahan itu. Dia sendiri juga berlatih bela diri, dan dia bisa melihat kalau kemampuan Nathan itu lumayan hebat. Sedangkan Randy yang menyaksikan itu mengernyitkan keningnya. "Bajingan!" seru pria itu dengan kesal. "Beraninya merusak acara pernikahanku!" Timpalnya melompat dari atas panggung. "Suamiku!" Shirley juga ikut berlari di belakangnya. "Randy, jangan gegabah!" Zane yang duduk di sisi panggung sejak tadi juga segera menghampiri Randy. Dia takut anaknya akan dipermalukan. "Ada apa ini?" seru seorang kapten keamanan hotel. Diikuti belasan petugas keamanan dari hotel bergegas masuk dengan membawa tongkat. Hotel Norten sudah berdiri sejak 6 tahun lalu, dan sejauh ini tidak ada orang yang berani membuat onar. Karena mereka tahu, kalau pemegang saham Hotel Norten juga dipegang oleh keluarga Orton. Apalagi hari ini bertepatan dengan resepsi pernikahan Tuan Muda Orton, kekuasaan keluarga Orton dan keluarga Wibowo hampir seimbang. Dan, pada saat seperti ini siapa yang berani datang untuk membuat onar? Atau, orang itu sudah bosan hidup? Di kamar VIP, Kevin mendengar suara keributan dari bawah dan mengernyitkan keningnya. Manajer hotel yang melihat ekspresi itu langsung berkeringat dingin. Apa yang sebenarnya terjadi? Kevin bertanya dengan nada yang sedikit tidak senang. "Tuan Kevin, ada yang membuat onar di resepsi pernikahan Tuan Muda Orton. Ada seorang pria muda yang berkelahi melawan belasan pengawal keluarga Orton, dan barang-barang hotel juga hancur."
Manajer itu menjelaskan dengan keringat dingin. Siapa yang berani membuat onar di sini? Wajah Kevin terlihat marah. Cepat bereskan masalah ini, jangan buat reputasi hotel kita hancur. Sudah tuan, beberapa petugas sedang mengurusnya. Manajer itu berkata. Lalu kenapa kamu masih di sini? Tidak berencana pergi mengurusnya? Mau menungguku memecatmu? Kevin berteriak dan membuat manajer itu lari terbirit-birit. Ayah, kamu masih belum sehat. Jangan marah-marah, aku akan ke bawah dan melihat situasinya. Sarah mencoba menenangkan Kevin lalu keluar dari kamar VIP. Sebagian besar permasalahan keluarga Wibowo diurus oleh Sarah. Karena Kevin hanya memiliki seorang putri, dan saat ini kesehatannya juga kurang baik, maka semua beban itu ditanggung oleh Sarah. Belasan petugas keamanan mengepung Nathan, manajer hotel juga bergegas berlari ke tempat kejadian, dan terus membungkuk penuh hormat pada Zain. Tuan Zain, saya sungguh minta maaf. Saya tidak menyangka ada orang yang berani datang membuat onar di pernikahan putra Anda. Saya akan segera mengusir pembuat onar ini. Setelah berkata, dia memerintahkan belasan petugas keamanan. Bereskan. Usir manusia brengsek ini. Tidak tahu malu. Sesuai perintah, belasan penjaga itu segera menghampiri Nathan. Mereka mengepung Nathan dari segala arah. Tunggu. Di saat beberapa petugas keamanan bersiap turun tangan, Zain berteriak. Kamu, berani membuat onar di pernikahan putraku? Dan juga, berani mengganggu tamu-tamu penting di sini? Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Timpalnya seraya melangkahkan kakinya. Aku ingin mematahkan kakinya, agar dia tahu akibatnya karena telah mengganggu keluarga Orton. Ini. Manajer hotel itu merasa serba salah. Zain memahami maksud manajer hotel dan tersenyum. Masalah ini biarkan keluarga Orton yang mengurusnya. Kalian pergi saja. Baik, kami akan segera pergi. Manajer hotel itu segera mengangguk dengan senang karena dia tidak perlu mengurus apapun. Ayah, aku tidak ingin hanya mematahkan kakinya. Aku ingin membunuhnya. Dengus Randy dengan kesal. Berani sekali dia membuat onar di pernikahanku. Aku hanya ingin melihat mayatnya. Nathan mengerutkan keningnya saat mendengar ucapan Randy. Membunuhku? Apa aku tidak salah dengar? Gumam Nathan seraya menatap pria itu dengan datar dan tenang. Brengsek! Tatapan macam apa itu? Hah? Teriak Randy dengan kesal, dia menatap Nathan dengan wajah yang garang. Nathan, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Aku akan memberitahu padamu. Jangan berani-beraninya melawan keluarga Orton. Ah! Bukankah aku sudah bilang, kalau aku menghadiri pernikahanmu, maka pernikahanmu tidak akan pernah terjadi. Nathan menatap Randy dan senyuman mengejek. Bajingan! Randy mengangkat tinjunya dan melayangkannya ke arah Nathan. Haa! Buk! Krak! Suara pukulan yang memilukan dapat terdengar, lengan Randy bengkok, dan jelas terlihat patah. Ah! Rasa sakit itu membuat Randy berteriak kesakitan. Semua orang yang melihatnya tercengang, mereka membelalak tidak percaya Nathan berani menghajar Randy. Benar-benar cari mati. Randy! Zain bergegas memapah Randy, dan memeriksa lengan Randy yang patah. Bajingan, berani memukul putraku? Aku akan membunuhmu. Raung Zain penuh amarah. Zain awalnya hanya ingin memberi pelajaran kepada Nathan, asalkan bisa membalas Nathan saja sudah cukup. Karena bagaimanapun, resepsi pernikahan masih harus berlangsung. Tapi sekarang, Zain hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh Nathan. Kalau tidak, dia pasti akan sangat malu diperlakukan seperti ini di depan orang-orang terkemuka di kota Northvale. Zain mengeluarkan ponselnya dan menelpon para pengawal yang ada di rumah untuk datang kemari. Pengawal-pengawal itu merupakan ahli bela diri yang dia bayar dengan harga mahal. Mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan Kamil dan bawahannya. Kamil dan bawahannya hanyalah preman jalanan yang terus mengikuti Randy dan mengambil hati Randy, yang notabene-nya adalah konglomerat generasi kedua. Saat melihat Zain menelpon pun Nathan tidak panik, dia malah kembali duduk di kursinya, dan menyeruput tehnya. Ketenangan Nathan membuat Zain semakin marah, ini jelas-jelas sedang meremehkan keluarga Orton. Ayah, bunuh dia, aku ingin dia mati. Randy yang lengannya sudah patah berteriak penuh amarah. Randy, kamu tenang saja.
Hari ini aku pasti akan membunuh bajingan ini. Zain menatap putranya dengan sedih, dan berjanji padanya. Zain tahu kalau Nathan pasti mempunyai kemampuan, maka dia tidak langsung turun tangan dan menunggu para pengawalnya tiba terlebih dulu. Di saat itu, pintu aula pernikahan dibuka oleh seseorang. Sarah bergegas masuk ke dalam. Dia ingin tahu siapa yang sebenarnya membuat keributan di sini. Paman Zain, apa yang terjadi? Setelah masuk, Sarah langsung menghampiri Zain dan bertanya padanya. Bab 14. Bocah ingusan ini. Teriak Zain penuh amarah seraya mengangkat tangannya menunjuk ke arah Nathan. Dia berani datang membuat onar di pernikahan putraku, bahkan mematahkan tangannya, aku akan mencincang tubuhnya. Zain menunjuk Nathan yang duduk tenang menyeruput teh di mejanya. Dan saat Sarah melihat ke arahnya, dia langsung tercengang. Bagaimanapun dia tidak habis pikir, orang yang membuat keributan adalah Nathan. Pria itu, dia belum pergi. Tuan Nathan? Sarah bertanya dengan wajah keheranan. Mengapa kamu bisa ada di sini? Nona Sarah, apakah ini sangat aneh? Nathan tersenyum pada Sarah. Sarah, kamu kenal dengan orang ini? Zain mengernyitkan keningnya. Paman Zain, sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Dia adalah Tuan Nathan yang datang untuk mengobati ayahku, pasti ada kesalahpahaman. Sarah menjelaskan. Mengobati, kerutan yang ada di kening Zain semakin jelas terlihat. Apa? Jangan berbicara omong kosong. Pria itu, dia adalah seorang napi. Shirley yang mendengar Nathan datang untuk mengobati berteriak. Dia baru saja bebas dari penjara. Aku sudah lama mengenalnya dan tidak pernah tahu kalau dia bisa mengobati penyakit. Kalian jangan mau ditipu olehnya. Shirley berteriak kesal pada Sarah. Wajah Sarah seketika menjadi dingin, tapi saat melihat Shirley yang mengenakan gaun pengantin, dia menyadari kalau Shirley adalah calon menantu keluarga Orton. Sarah menahan emosinya dan berkata, Tuan Nathan bisa mengobati atau tidak, aku punya pendapat sendiri, kamu tidak perlu mencampur urusanku. Diam saja kamu, bocah seperti dia kalau punya kemampuan bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kami sudah berteman sejak kuliah, juga sudah berpacaran selama beberapa tahun, dengus Shirley. Setiap kali aku sakit, dia selalu membawaku ke rumah sakit. Bahkan, di saat cuaca sedang hujan pun, dia menggendongku ke rumah sakit. Kalau dia bisa mengobati, kenapa harus membawaku ke rumah sakit? Shirley terlihat menghina. Di matanya Nathan sudah tidak lagi berharga. Mendengar ucapan Shirley, Sarah menatap Nathan, dan akhirnya mengerti kenapa Nathan bisa membuat onar di sini. Sarah, masalah ini kamu tidak perlu ikut campur. Mengenai penyakit ayahmu, aku akan mendatangkan dokter spesialis terbaik dari luar negeri. Pokoknya, hari ini bajingan ini harus mati. Zain berkata dengan nada penuh amarah. Tidak. Kalian tidak boleh menyentuh Tuan Nathan. Sarah langsung berjalan ke hadapan Nathan. Nyawa ayahnya masih bergantung pada bantuan Nathan, Sarah tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Nathan. Melihat itu, tatapan mata Zain menjadi dingin. Sarah, apa kamu sedang menguji kesabaranku? Aura membunuh terlihat jelas di mata Zain, dan saat dia menyelesaikan perkataannya, belasan pria kekar dengan wajah yang sangar menerobos masuk. Saat melihat para pengawalnya sudah tiba, tatapan Zain pada Nathan menjadi lebih dingin lagi. Paman Zain, bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Tuan Nathan. Setelah berkata, belasan petugas keamanan hotel juga datang menghampiri Sarah dan melindungi Sarah dengan ketat. Suasana di aula pernikahan semakin keruh, banyak tamu-tamu yang mulai meninggalkan tempat itu karena takut mereka akan terseret. Bocah sialan, dengus Zain. Kalau bukan karena ayahmu, aku akan menghabisimu bersama bajingan itu. Enyahlah dari hadapanku jika tidak ingin menyesal. Zain mengamuk, dia sama sekali tidak segan-segan pada Sarah. Dan di saat Zain selesai berkata, para pengawal keluarga Orton terlihat semakin ambisius. Aura intimidasi yang kuat memancar dari para pengawal itu. Hal itu cukup untuk menakuti belasan petugas keamanan hotel dan membuat wajah mereka memucat. Raut wajah Sarah juga terlihat jelek, tapi dia tetap melindungi Nathan. Tatapan matanya sangat teguh. Cukup. Saat itu, pintu aula kembali terbuka. Zain, sudah setua ini masih menakuti anak. Anak? Apakah perlu seperti itu? Kevin melangkah masuk dan wajahnya terlihat tidak senang. Saat melihat Kevin,
Zain tersenyum sinis. Kevin, tepat sekali kamu datang. Cepat bawa pergi putri kesayanganmu ini, hari ini aku akan menghabisi bajingan ini. Kevin tidak memperdulikan Zain dan menatap ke arah Nathan dan berkata, Tuan Nathan, Anda pasti terkejut. Kevin membungkuk hormat pada Nathan. Hal itu membuat semua orang yang melihatnya tercengang. Tidak apa-apa, hanya keluarga Orton, masih belum cukup untuk melawanku. Nathan tersenyum santai, namun aura yang mengintimidasi menguar dari dalam tubuhnya. Ucapan Nathan sekali lagi membuat Zain semakin marah. Apa? Dasar bajingan. Swos. Tiba-tiba Zain melesat ke arah Nathan, dia sangat yakin dengan kekuatannya. Pria itu melayangkan tinjunya ke arah Nathan. Buk! Terdengar suara dentuman yang cukup keras, suara itu membuat orang-orang yang berada di sana membelalakan mata. Apa? Zain terkejut saat melihat Nathan menahan pukulannya dengan tangan kosong. Nathan meremas tinju Zain dengan kuat. Zain yang merasakan sakit di tangannya menggertakkan gigi. Siapa kamu? Nathan menatap Zain dengan dingin, lalu berkata, Bukan urusanmu. Plak! Nathan melayangkan sebuah tamparan kencang di wajah Zain. Bug! Arg! Zain terpental beberapa meter dan menabrak meja di belakangnya. Terlihat lukisan telapak tangan di satu sisi wajahnya. Tak hanya itu, hidungnya berdarah dan wajahnya bengkak. Berdebah, imaki Zain dengan wajah marah. Beraninya sampah sepertimu datang mencari masalah di acara pernikahan putraku? Seorang napi tidak berhak datang ke acara keluarga Orton. Sebenarnya aku tidak ingin datang ke acara rendahan seperti ini, Nathan menautkan kedua alisnya dengan erat. Tetapi, putramu yang memaksaku untuk datang.